Shalom, perkenalkan kami dari kelompok 2. Di video kali ini kami akan mempresentasikan hasil kerja kami tentang 3 metode, yaitu yang pertama metode fungsi distribusi kumulatif, yang kedua metode Jacobian, dan yang ketiga adalah metode fungsi pembangkit momen. Kita langsung saja masuk pada metode yang pertama, yaitu metode fungsi distribusi kumulatif. Nah, definisi dari fungsi distribusi kumulatif sendiri adalah, misalkan X adalah perubahan acak baik diskrit maupun kontinu, kita mendefinisikan F besar sebagai fungsi distribusi kumulatif dari perubahan acak X dengan F besar X sama dengan peluang dari X besar lebih kecil atau sama dengan X kecil. Dari definisi ini kita bisa artikan bahwa fx adalah peluang bahwa x besar tidak melebihi x kecil. Nah, secara sederhana, fungsi distribusi kumulatif itu seperti akumulasi peluang dari kiri ke kanan dan nilainya selalu bertambah atau tidak pernah turun. Contohnya, jika x kecil maka peluang kecil, dan jika x besar maka peluang mendekati 1. Dari definisi yang telah saya sampaikan, fungsi distribusi juga memiliki beberapa sifat penting, yaitu yang pertama, nilai antara 0 dan 1, di mana fx lebih besar sama dengan 0, lebih kecil sama dengan 1. Yang kedua adalah fungsi naik monoton, di mana jika x1 lebih kecil x2, maka f besar x1 lebih kecil f besar x2. Selanjutnya, limit di ujung, di mana limit m menuju negatif tak hingga, maka fx sama dengan 0, dan jika limit x menuju tak hingga maka fx sama dengan 1. Sifat yang terakhir adalah fungsi distribusi kumulatif selalu kontinu dari kanan, di mana fx sama dengan limit t menuju x dari kanan dari ft. Selanjutnya kita masuk pada fungsi distribusi kumulatif diskrit. Dengan definisinya itu, misalkan x adalah perubahan acak diskrit, maka fungsi diskrit kumulatif di x berbentuk fx sama dengan peluang x besar lebih kecil atau sama dengan x kecil sama dengan sigma t lebih kecil sama dengan x dari pt, dengan pt adalah fungsi peluang dari x di t. Nah, untuk contohnya sendiri akan disampaikan oleh teman saya. Oke, baik, saya akan melanjutkan contoh soal dari fungsi distribusi kumulatif yang diskrit. Contoh, dua buah koin 100 dilempar sekaligus. Jika X adalah banyaknya sisi Bank Indonesia yang muncul, maka distribusi peluangnya akan berbentuk seperti yang di tabel, di mana X menunjukkan banyaknya huruf Bank Indonesia. Tentukan fungsi distribusi dari X. Penyelesaian. Langkah yang pertama, untuk X kurang dari 0, fx sama dengan 0. Langkah yang kedua, untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 1, f0 sama dengan sigma t lebih kecil sama dengan 0. pt sama dengan p0 sama dengan 1/4. Untuk X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil 2. F1 sama dengan sigma T lebih kecil sama dengan 1. PT sama dengan P0 tambah PT sama dengan 1/4 tambah 1/2 sama dengan 3/4. Untuk X lebih besar sama dengan 2. F2 sama dengan sigma T lebih besar sama dengan 2, PT sama dengan P0 tambah P1 tambah P2 sama dengan 1/4 tambah 1/2 tambah 1/4 sama dengan 1. Jadi fungsi distribusi dari X berbentuk fx sama dengan 0, di mana X lebih kecil 0, fx sama dengan 1/4, di mana X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 1, fx sama dengan 3/4, di mana X lebih besar sama dengan 1, lebih kecil 2, fx sama dengan 1, di mana X lebih besar sama dengan 2.
Selanjutnya kita masuk pada fungsi distribusi kumulatif kontinu. Dengan definisinya itu, misalkan X adalah peubah acak kontinu, maka fungsi diskrit kumulatif dari X berbentuk F besar X sama dengan peluang dari X besar lebih kecil sama dengan X kecil sama dengan integral negatif T hingga sampai X dari Ft dt. Dengan Ft adalah nilai fungsi densitas dari X dt. Nah, untuk contohnya akan disampaikan oleh teman saya. Contoh soal dari fungsi distribusi kumulatif kontinu. Contoh, misalkan fungsi densitas dari peubah acak X berbentuk Fx sama dengan 3/8 X kuadrat, di mana X lebih besar 0, lebih kecil 2. 0 lainnya. Tentukanlah fungsi distribusi Fx. Penyelesaian, langkah yang pertama, X lebih kecil 0. Fx sama dengan integral dari minus T hingga sampai X 0 dt sama dengan 0. Yang kedua, untuk X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 2, Fx sama dengan minus T hingga integral dari minus T hingga sampai 0 Ft dt tambah integral dari 0 sampai X Ft dt sama dengan integral dari minus T hingga sampai 0 dt tambah integral dari 0 sampai X 3/8 T kuadrat dt sama dengan 0 tambah 1/8 T pangkat 3 dari 0 sampai X sama dengan 1/8 X pangkat 3. Untuk X lebih besar sama dengan 2, Fx sama dengan integral dari minus T hingga sampai 0 Ft dt tambah integral dari 0 sampai 3 Ft dt tambah integral dari 2 sampai X Ft dt sama dengan integral dari minus T hingga sampai 0 dt tambah integral dari 0 sampai 2 3/8 T kuadrat dt. Integral dari 2x 0 dt sama dengan 0 tambah 1/8 T pangkat 3, di mana dari 0 sampai 2 tambah 0 sama dengan 1/8 2 pangkat 3 sama dengan 1. Jadi fungsi distribusinya berbentuk Fx sama dengan 0, di mana X lebih kecil 0, 1/8 X pangkat 3, di mana X sama dengan 0, X lebih besar sama dengan 0, lebih kecil 2, 1, X lebih besar sama dengan 2. Nah, dari penjelasan yang telah disampaikan bahwa perhitungan peluang dari peubah acak yang mempunyai nilai dalam bentuk interval dapat dilakukan berdasarkan fungsi keberatan peluang atau fungsi densitas. Selain itu, peluang tersebut baik peubah acak diskrit maupun kontinu dapat diperoleh berdasarkan fungsi distribusi. Hal ini bisa dilakukan dengan menggunakan rumus peluang dari X lebih besar sama dengan A lebih kecil sama dengan B itu sama dengan FB dikurang FA, di mana A dan B adalah dua bilangan real dengan A lebih kecil B. Dan untuk perhitungan peluang dari peubah acak yang bernilai 1 dapat dilakukan dengan menggunakan rumus peluang dari X sama dengan B itu sama dengan Fx dari B kurang dari Fx minus B. Selanjutnya kita akan bahas untuk metode Jacobian. Nah, metode Jacobian ada dua, yaitu untuk satu variabel dan dua variabel. Yang pertama untuk satu variabel. Dengan definisi, misalkan X peubah acak dengan fungsi massa peluang atau fungsi padat peluang Fx X dan Y sama dengan Fx merupakan fungsi satu-satu dengan X sama dengan inverse dari Y merupakan fungsi inversenya.
Fungsi masa peluang atau fungsi padat peluang berubah acak Y dapat ditentukan dengan Fy sama dengan Fx fungsi inverse dari Y, di mana X-nya adalah diskrit, dan Fx fungsi inverse dari Y dikali determinan J untuk X-nya kontinu, dengan J itu Jacobian, dan J sama dengan turunan dari fungsi inverse terhadap Y. Contoh soal yang pertama, diketahui PU acak X dengan fungsi X sama dengan kombinasi 5 dari X dikali 1/5 pangkat X dikali 4/5 dipangkat 5 kurang X, di mana X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, dan 0 untuk X lainnya. Tentukan fungsi peluang bagi Y sama dengan X kuadrat ditambah 1. Untuk penyelesaiannya, karena X itu diskrit, maka gunakan Fy sama dengan Fx inverse dari Y. Langkah yang pertama, inverse transformasinya sama dengan Y sama dengan X kuadrat tambah 1, maka X sama dengan akar Y kurang 1. Maka fungsi inverse dari Y itu sama dengan akar Y kurang 1. Nah, karena X sama dengan 0, 1, 2, 3, 4, dan 5, maka jika X-nya 0, maka Y sama dengan 1, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, X sama dengan 2, Y sama dengan 5, X sama dengan 3, maka Y sama dengan 10, X sama dengan 4, Y sama dengan 17, X sama dengan 5, Y sama dengan 26. Selanjutnya itu P sama dengan Y sama dengan Px sama dengan X. Nah, untuk P, Y sama dengan 1 sama dengan X sama dengan 0, kita substitusi ke fungsinya, dimana X-nya itu kita ganti dengan 0. Maka hasilnya itu sama dengan 1024 per 3125. Nah, untuk Y-nya sama dengan 2, X-nya itu sama dengan 1, maka hasilnya itu 256 per 3125. Untuk Y sama dengan 5, X-nya sama dengan 2 itu hasilnya sama dengan 128 per 3125. Untuk Y sama dengan 10, X-nya sama dengan 3, hasilnya itu 32 per 3125. Untuk Y sama dengan 17, X-nya sama dengan 4, maka hasilnya 4 per 3125. Y sama dengan 26, X sama dengan 5, maka hasilnya sama dengan 1 per 3126. Nah, Fy yang diperoleh yaitu 1024 per 3125, dimana Y-nya sama dengan 1, dan 256 per 3125, dimana Y sama dengan 2, 128 per 3125, dimana Y sama dengan 5, 32 per 125, dimana Y sama dengan 10, 4 per 3125, dimana Y sama dengan 17, 1 per 3125, dimana Y sama dengan 26, dan 0 untuk Y lainnya. Soal yang kedua, tentukan fungsi perubahan acak dengan X merupakan perubahan acak kontinu dengan Fx sama dengan 1/8 X tambah 1, itu untuk X besar 2 kecil 4, dan 0 untuk X lainnya. Tentukan fungsi padat peluang untuk Y sama dengan 2X kurang 3. Untuk penyelesaiannya, karena Y sama dengan Gx merupakan fungsi linear, maka fungsi inverse dari Y sama dengan Y tambah 3/2. Selanjutnya kita tentukan determinan J. J sama dengan turunan dari fungsi inverse terhadap Y sama dengan turunan dari Y tambah 3/2, itu hasilnya sama dengan 1/2. Fy sama dengan Fx
fungsi inverse dari Y dikali determinan J sama dengan fx dikali Y ditambah 3/2 dikali 1/2 sama dengan 1/2 dikali 1/8 dikali Y ditambah 1/2 ditambah 1. Hasilnya itu Y ditambah 5/32. Maka hasilnya yang diperoleh itu Fy sama dengan Y ditambah 5/32 untuk Y besar 1 kecil 5 dan 0 untuk Y lainnya. Oke, kita lanjut untuk contoh soalnya. Dua variabel kontinu. Diketahui X position P kali lambda 1 dan Y position P dikali lambda 2, di mana X, Y peluang acak bebas. Tentukan fungsi peluang bagi peluang acak U sama dengan X tambah Y. Untuk penyelesaiannya sudah diketahui X position P kali lambda 1, maka Fx sama dengan E pangkat minus lambda 1 dikali lambda 1 pangkat X per X faktorial. Dan untuk X nya sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya. Untuk Y position P kali lambda 2, maka Fy sama dengan E pangkat minus lambda 1 dikali lambda 2 pangkat Y per Y faktorial. Dan untuk Y nya sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya. Nah, karena X dan Y adalah bebas, maka Fxy sama dengan Fx di pangkat X dikali Fy pangkat Y. Maka Fxy sama dengan E pangkat minus lambda 1 dikali lambda 1 pangkat X per X faktorial dikali E minus lambda 1 dikali lambda 2 pangkat Y per Y faktorial. Maka E minus lambda 1 tambah lambda 2 dikali lambda 1 pangkat X dikali lambda 2 pangkat Y, dimana X sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya dan Y sama dengan 0, 1, 2 sampai seterusnya. Kita misalkan U sama dengan G1 untuk X, Y, maka sama dengan X tambah Y, dimana X nya sama dengan G1 inverse dikali UV sama dengan U kurang V, dan V sama dengan G2 kali X, Y sama dengan Y, dan untuk Y sama dengan G2 inverse dikali U, V sama dengan V. Maka Jacobiannya sama dengan 1, 0 minus 1, 1 sama dengan 1 kurang 0 sama dengan 1. Maka FU kurang V dikali U kurang V sama dengan Fxy dikali G1 inverse dikali U kurang U, V, G2 inverse dikali U, V kali Jacobian sama dengan Fxy dikali U kurang V, V. Maka E pangkat minus 1 E pangkat minus lambda 1 tambah lambda 2 dikali lambda 1 di pangkat U kurang V dikali lambda pangkat V per E minus lambda 1 tambah lambda 2 dikali lambda 1 di pangkat U kurang V. Dan untuk U sama dengan 0, 1 sampai 2 dan seterusnya, dan V nya lebih kecil sama dengan U, dan untuk 0 untuk U kurang V. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan tentang metode fungsi pembangkit momen. Perlu kita ketahui momen jika X adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu, maka momen KK itu dinotasikan dengan mu K dengan didefinisikan sebagai yang seperti kita lihat, yaitu mu aksen K sama dengan ekspektasi X pangkat K. Untuk X sama dengan 1, 2, 3. Selanjutnya fungsi pembangkit momen. Sebelumnya itu saya sudah menjelaskan tentang momen KK yang dinotasikan dengan mu aksen K. Momen ini bisa kita peroleh melalui besaran lainnya yang dinamakan fungsi pembangkit momen, sehingga fungsi pembangkit momen merupakan sebuah fungsi yang dapat menghasilkan momen-momen. Selain itu, penentuan distribusi baru dari peubah acak yang baru merupakan kegunaan lain fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen. Fungsi pembangkit momen definisi 1. Jika X itu adalah peubah acak baik dari diskrit maupun kontinu, maka fungsi pembangkit momen dari X bisa kita notasikan dengan MXT yang didefinisikan seperti pada gambar slide, yaitu MXT sama dengan ekspektasi E pangkat X untuk T0 lebih besar
dari minus H. Selanjutnya, fungsi pembangkit momen diskrit. Definisinya kita ketahui jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka fungsinya yaitu kita lihat bersama mxt sama dengan sigma X E pangkat Tx kali Px. Yang selanjutnya ada fungsi pembangkit momen kontinu. Definisi, jika X itu adalah peubah acak kontinu dan Fx itu adalah nilai fungsi densitas dari X di X, maka fungsi pembangkit momen dari X itu bisa kita definisikan seperti di gambar, yaitu mxt sama dengan integral minus tak hingga sampai tak hingga X pangkat Tx itu kita kalikan dengan Fx dx. Jadi nanti itu ada turunannya. Oke, pada slide ini saya akan menjelaskan tentang dua cara dalam pembuktian bahwa fungsi pembangkit momen itu bisa menghasilkan momen-momen. Yang pertama yaitu jika definisi 1 E pangkat X-nya itu kita uraikan menggunakan perluasan deret Maclaurin, maka dapat kita peroleh mxt sama dengan ekspektasi E pangkat Tx, yang sama dengan ekspektasi dikalikan dengan 1 ditambah Tx tambah Tx kuadrat per 2 faktorial ditambah Tx pangkat 3 per 3 faktorial hingga seterusnya sampai Tx pangkat R per R faktorial. Yang menghasilkan ekspektasinya kita kali masuk, yaitu sama dengan ekspektasi ditambah T dikali ekspektasi X ditambah T kuadrat per 2 faktorial dikali ekspektasi X kuadrat ditambah T pangkat 3 per 3 faktorial dikali ekspektasi X pangkat 3 hingga seterusnya sampai mencapai T pangkat R per R faktorial dikali ekspektasi X pangkat R. Nah, itu untuk yang pertama. Cara kedua yaitu menurunkan terhadap T dari perumusan definisi 1 tadi, yaitu mxt sama dengan ekspektasi E pangkat Tx sama dengan M aksen X T sama dengan ekspektasi X dikali E pangkat Tx. Nah itu T-nya itu menjadi, kita substitusikan menjadi 0, yaitu M aksen X kali 0 sama M aksen X 0 sama dengan ekspektasi X kali E pangkat 0 sama dengan ekspektasi X sama dengan mu aksen 1. Selanjutnya mu aksen M aksen M double aksen X T sama dengan ekspektasi X kuadrat dikali dengan E pangkat Tx, sehingga M double aksen X kali 0 sama dengan ekspektasi X kuadrat dikali E pangkat 0 sama dengan ekspektasi X kuadrat sama dengan mu aksen 2. Begitu seterusnya seperti pada gambar, sehingga apabila mxt diturunkan terhadap T sebanyak R kali, kemudian harga T itu disamakan dengan 0, maka akan diperoleh M pangkat R Mx pangkat R T sama dengan ekspektasi X pangkat R yang menghasilkan yaitu mu aksen R. Nah, penurunan momen dari fungsi pembangkit momen jika X itu adalah peubah acak baik diskrit maupun kontinu dan mxt fungsi pembangkit momen, maka mx pangkat R T untuk T sama dengan 0 sama dengan mu aksen R. Saya akan menjelaskan untuk contoh soal yang pertama. Jika X adalah peubah acak diskrit dan Px adalah nilai fungsi peluang dari X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K atau didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan sigma X kali X pangkat K kali Px. Contoh berikut diberikan distribusi peluang dari peubah acak X.
untuk X nya 1, 2, 3 sampai 4, PX nya sama dengan 1/4, 1/8, 1/8, dan 1/2. Hitunglah nilai aksen 3 nya. Untuk penyelesaiannya, berdasarkan momen diskrit, maka mu aksen 3 sama dengan ekspektasi X pangkat 3 sama dengan sigma X kali X pangkat 3 kali PX sama dengan sigma X sama dengan 1 sampai 4 dikali X pangkat 3 kali PX sama dengan 1 pangkat 3 kali 1/4 tambah 2 pangkat 3 1/4 tambah 3 pangkat 3 1 kali 1/8 tambah 4 pangkat 3 kali 1/2 sama dengan 2/8 tambah 8/8 tambah 27/8 tambah 256/8 sehingga hasilnya 293/8. Jadi untuk mu aksen 3 nya sama dengan ekspektasi X pangkat 3 sama dengan 293/8. Selanjutnya kita masuk pada contoh yang kedua. Untuk contoh soalnya, jika X berubah acak kontinu dan Fx adalah nilai fungsi densitas dari X di X, maka momen ke K dinotasikan dengan mu aksen K atau didefinisikan sebagai mu aksen K sama dengan integral minus tahingga sampai tahingga kali X pangkat K Fx dx. Untuk contoh soalnya, kita misalkan fungsi densitas dari X berbentuk Fx sama dengan 2x/3 untuk X lebih kecil 1, lebih kecil 2, dan 0 untuk X lainnya. Kita hitung mu 3 nya. Untuk penyelesaiannya, mu aksen 3 sama dengan ekspektasi X pangkat 3 sama dengan integral minus tahingga sampai tahingga dikali X pangkat 3 kali Fx dx sama dengan integral minus tahingga sampai 1 dikali X pangkat 3 Fx dx tambah integral 1 sampai 2 X pangkat 3 Fx dx tambah integral 2 sampai tahingga kali X pangkat 3 kali Fx dx sama dengan 1 sama dengan integral minus tahingga sampai 1 dikali X pangkat 3 dikali 0 dx tambah integral 1 sampai 2 kali X pangkat 3 2x/3 dx tambah integral 2 sampai tahingga X pangkat 3 dikali 0 dx. Kita hitung integralnya, integral utamanya, maka integral 1 sampai 2 dikali 2/3 X pangkat 4 dx sama dengan 2/3 dikali integral 1 sampai 2 X pangkat 4 dx, maka integral X pangkat 4 dx sama dengan X pangkat 5/5 sehingga 2/3 dikali X pangkat 5/5 untuk batas bawahnya 1 dan batas atasnya 2 sama dengan 2/15 dikali 2 pangkat 5 kurang 1 pangkat 5 sama dengan 2/15 dikali 32 kurang 1 sama dengan 2/15 kali 31 sama dengan 62/15. Maka mu aksen 3 sama dengan ekspektasi X pangkat 3 sama dengan 62/15.